Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Juartini, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Public Health. Saat ini saya sebagai dosen di Prodi D3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta. Saat ini saya membuat video sebagai syarat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang diambil sebagai contoh dalam proses pembelajaran adalah mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang berbobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu 1. Memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan penguasaan keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien, mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Adapun CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan ibu hamil. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada ibu hamil. Yang keempat, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu intranatal. Yang kelima, mampu mendemonstrasikan praktek asuhan keperawatan pada ibu intranatal. Yang keenam, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Yang ketujuh, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Yang kedelapan, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum. Yang kesembilan, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada ibu postpartum. Yang kesepuluh, mampu menguasai konsep keperawatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang kesebelas, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Dan yang ke-12, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah 1. Konsep dasar keperawatan maternitas. Yang kedua, konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil secara fisiologis maupun patologis. Yang ketiga, praktikum asuhan keperawatan pada pasien dengan hiperemesis gravidarum, aborsi, plasenta previa, solusio plasenta, ruptur uteri, anemia, preeklamsi, KET, anemi, dan preeklamsi. Yang keempat, konsep asuhan keperawatan intranatal pada skala 1, 2, 3, dan 4. Yang kelima, praktik asuhan keperawatan intranatal skala 1, 2, 3, dan 4. Yang keenam, konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir. Yang ketujuh, praktik asuhan keperawatan bayi baru lahir. Yang kedelapan, konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, persalinan normal dan SC. Yang kesembilan, praktik asuhan keperawatan pada ibu postpartum, persalinan normal dan SC. Yang kesepuluh, konsep keluarga berencana. Yang kesebelas, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi, yaitu dengan mioma, kista, infeksi, dan CA cervix. Dan yang ke-12, praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi, yaitu dengan mioma, kista, infeksi, dan CA cervix.
Dalam pembelajaran ada referensi keperawatan maternitas BUBA, ada buku kesehatan reproduksi dan kesehatan wanita, ada keperawatan maternitas, dan juga saya memakai jurnal Adimas Kesehatan Perintis. Di dalam keperawatan maternitas nanti ada aspek penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari PBJ dan PBP. PBJ terdiri dari nilai UTS 30%, UAS 30%, tugas 15%, sikap 25%. Di dalam PPP atau praktikum ada penilaian nanti dievaluasi 75% dan sikap 25%. Sedangkan metode pembelajaran yang akan digunakan adalah yang pertama ceramah, diskusi, dan discovery learning. Berikut adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi perkuliahan terkait dengan asuhan keperawatan pada ibu hamil. Nah, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai perkuliahan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas asuhan perawatan pada ibu hamil yang nantinya di sini kita akan pertemuan dalam satu pertemuan. Nah, ini pengertian ibu hamil. Nah, sebelum kita sampai di sini, ada yang tahu nggak tentang pengertian dari ibu hamil? Saya, Bu. Ibu hamil yaitu ibu yang sedang mengandung embrio di rahimnya. Oke, betul ya tadi untuk Mbak Yulia bahwa ibu hamil itu ibu yang mengandung embrio di dalam rahimnya. Nah, ada juga pengertian selain tadi yang dikatakan Mbak Yulia, ibu hamil itu dia akan hamil selama 40 minggu atau kalau dari 280 hari. Nah, selama ibu hamil itu nanti ada yang namanya asuhan, yaitu asuhan perawatan secara sistematis oleh perawat kepada ibu hamil. Nah, di sini untuk setiap kali kita melakukan perawatan ibu hamil pasti ada tujuannya. Nah, di sini untuk tujuan si ibu itu melakukan perawatan itu apa saja? Ada yang tahu? Tujuan dari perawatan ibu hamil adalah edukasi dan dukungan emosional untuk ibu hamil. Ya, nah memang salah satu kita melakukan perawatan ibu hamil adalah kita mengedukasi. Nah, mengedukasi ibu hamil itu supaya pada waktu dia hamil dia tidak ada keluhan apapun. Sehingga dikatakan di situ seperti yang dikatakan Mbak Sendri tadi, mengedukasi ya, mengedukasi dan mendukung secara emosional untuk ibu hamil. Karena apa? Pada waktu ibu hamil itu dia memang sangat emosional. Nah, selain itu untuk tujuan ibu hamil itu melakukan asuhan perawatan adalah menjaga kesehatan ibu dan janin, sehingga supaya selama hamil ibu itu tetap sehat dan janin pun tetap sehat. Selain itu pada waktu ibu hamil itu melakukan pemeriksaan, si ibu hamil ini dia bisa tahu atau ibu hamil itu tahu deteksi dini kalau ibu hamil itu ada komplikasi atau tidak. Nah, komplikasi di sini terutama adalah adanya preeklamsi atau hipertensi pada ibu hamil. Selain itu melakukan pemeriksaan ibu hamil juga mempersiapkan ibu pada waktu ibu itu persalinan, dan ini nanti juga membutuhkan secara emosi peran sebagai seorang ibu. Untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ibu hamil, di sini ada yang namanya adalah asuhan perawatan ibu hamil dengan melakukan proses perawatan. Di sini untuk proses perawatan itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, untuk pengkajian di sini pada waktu si ibu hamil itu dilakukan pengkajian, yang pertama adalah dengan dinamakan data subjektif. Data subjektif itu adalah data yang keluar dari mulut ibu hamil. Sedangkan data objektif itu adalah data yang didapat pada waktu perawat itu melakukan pemeriksaan. Nah, di sini data subjektif nanti yang harus dikaji untuk perawat itu adalah salah satunya keluhan ibu. Di sini keluhan ibu terutama pada waktu trimester yang pertama itu ada yang namanya mual. Ada
haji adalah riwayat kehamilan sebelumnya. Jadi ibu hamil itu sebelum hamil, apakah ibu itu sudah hamil atau belum. Nah, kalau ibu itu belum hamil, di sini ada yang namanya DPA. D itu adalah gravida load, yang kedua P itu adalah status, yang A itu adalah aborsi. Kalau ibu hamil itu belum pernah hamil, berarti D-nya itu kosong, P-nya kosong. Ibu itu pernah aborsi atau tidak? Ya, kalau tidak berarti kosong. Nah, di sini adalah D itu adalah gravida atau hamil. Kalau di hamil yang kedua berarti D-nya 2, P-nya 1, A-nya 0 kalau itu belum pernah aborsi. Nah, data objektif yang harus didapat adalah tekanan darah, suhu, terus pernapasan dan nadi. Di sini seperti tadi bahwa untuk mengetahui komplikasi pada ibu hamil dan juga adalah tanda-tanda kehamilan diperiksa dulu suterinya, apakah fetal distress atau bayi itu masih hidup atau tidak. Dan juga ada pemeriksaan fisik itu dari atas sampai bawah dan pemeriksaan laboratorium. Di sini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya, kalau ibu hamil itu pemeriksaan fisiknya selama hamil berapa kali ya Bu? Terima kasih pertanyaannya Mbak Citra. Nah, selama hamil, ibu hamil itu minimal periksanya 4 kali selama hamil, dan juga maksimal itu selama hamil itu setiap bulan harus ibu hamil itu harus periksa. Seperti itu Mbak Citra. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan pengkajian, si bidan ini atau si perawat ini akan menegakkan diagnosa. Seperti tadi pada waktu pengkajian ada yang namanya mual muntah, ada yang namanya pusing, ada yang namanya tadi ibu itu karena pusing, mual dan muntah. Nah, di sini perawat itu bisa menegakkan diagnosa. Salah satunya adalah ini ya, mual muntah yang berlebihan berhubungan dengan perubahan hormonal. Jadi memang untuk ibu hamil itu wajar kalau pada pagi hari mereka mual muntah karena memang hormonnya berubah. Terus yang selanjutnya diagnosa yang kedua cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang kehamilan, sehingga untuk ibu hamil selama hamil memang harus melakukan pemeriksaan supaya apa? Supaya ibu itu tahu bagaimana keadaan ibu hamil, bagaimana keadaan ibu, bagaimana keadaan si janin. Terus yang ketiga resiko defisit nutrisi berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Karena seperti tadi ibu hamil mengalami mual muntah sehingga semua yang dimakan menjadi keluar semua sehingga ibu dikhawatirkan akan mengalami defisit nutrisi. Setelah kita melakukan diagnosa, selanjutnya akan melakukan perencanaan. Di sini perencanaan untuk menanggulangi diagnosa tadi ya. Di sini perencanaan ada jangka panjang sama jangka pendek. Jangka panjang itu adalah ini ya. Kita merumuskan bahwa perencanaan itu nanti seperti apa? Seperti tadi mual muntah, perencanaannya apa supaya si ibu ini tidak mual muntah. Nah, mungkin nanti di sini ada yang namanya ibu itu boleh makan, tetap boleh makan sedikit tapi sering dan lain sebagainya. Terus yang kedua, bahwa perencanaan ini ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Seperti tadi mual muntah. Di sini tujuan supaya tidak mual muntah adalah mengatasi mual atau mengatasi muntah dalam 3 hari. Ya, dalam 3 hari. Terus juga nanti untuk mual muntah si ibu ini harus dilakukan edukasi. Edukasinya apa? Edukasi tentang pola makan. Ya, pola makannya seperti apa supaya tidak mual
Selanjutnya di sini tadi ada emosi pada tujuan. Nah, tujuannya di sini untuk implementasi adalah mendukung emosional, karena pada ibu hamil itu nanti dia akan selalu emosi. Nah, di sini yang mendukung siapa? Yang mendukung adalah keluarga, terutama adalah suami. Nah, setelah dilakukan implementasi itu nanti kita mengevaluasi. Evaluasi di sini apa? Evaluasi yang sudah kita kerjakan pada ibu hamil. Nah, salah satu contohnya di sini tadi ada mual muntah. Kita evaluasi, kita melakukan perencanaan, sudah kita implementasi. Nah, di sini evaluasinya apa? Di evaluasi luar yang mual muntah. Contohnya evaluasi apakah kita tanya ibu itu masih mual muntah tidak? Kalau masih, berkurang atau tidak? Kalau tidak, bagaimana? Kalau mualnya berkurang, bagaimana? Nah, itu nanti langsung kita melakukan pengkajian. Nah, di sini ya, terus sini jadi untuk mual muntah kita tanya sudah mual muntahnya sudah berkurang atau tidak. Tadi di sini kita melakukan implementasi menyediakan dukungan emosional. Nah, menyediakan dukungan emosional di sini kita evaluasi apakah ibu sudah siap atau belum. Dia menjadi seorang ibu, dia menjadi nantinya ada orang lain di dalam keluarganya, sudah tidak hanya ada suami, tapi ternyata ada anak. Ibu ini sudah siap atau belum. Nah, setelah kita evaluasi supaya yang kita lakukan itu nanti tidak terjadi miskomunikasi antara perawat sama pasien, harus kita dokumentasikan. Nah, di sini yang kita dokumentasikan harus akurat, harus lengkap, harus sesuai yang pada waktu kita melakukan pengkajian. Nah, formatnya dengan SOAP, subjek, objek, asesmen, sama planning. Ya. Nah, setelah ini baru nanti si ibu ini sudah mendapatkan rangkaian tadi asuhan keperawatan. Itu ya, ada beberapa referensi yang saya gunakan. Referensinya adalah ini. Tadi dari awal dari kita melakukan pengertian, kita tujuan, ada proses asuhan perawatan. Nah, dari tadi adakah yang bisa menyimpulkan perkuliahan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Untuk kesimpulannya, asuhan keperawatan ibu hamil mencakup pengkajian hingga evaluasi. Ya, bagus. Jadi asuhan keperawatan itu mencakup tadi ya pengkajian sampai evaluasi. Ada yang selain asuhan keperawatan ada yang bisa disimpulkan? Ya Bu, tujuannya menjaga kesehatan ibu dan janin. Ya, bagus Mbak Dina. Jadi tadi pada waktu kita melakukan pemeriksaan itu memang supaya ibu dan janin itu menjadi sehat. Dengan tadi apa kita melakukan asuhan keperawatan. Selain itu ini ya ada pendekatan. Pendekatannya tidak hanya pada ibu tetapi juga ke keluarga. Jadi tidak hanya individu tapi harus komprehensif. Komprehensifnya sama siapa? Sama keluarga. Pertama adalah suami. Nah, untuk lebih kita memahami perkuliahan hari ini, kita diskusi ya. Kita buat 2 kelompok. Silakan Anda membuat 2 kelompok. Sudah ya, ini kita membuat 2 kelompok. Di situ ada kasus, ya. Bisa Anda lihat kasusnya. Ada Nyonya A, umurnya 27 tahun, G2 berarti dia sudah hamil 2 kali, P1 berarti dia sudah persalinan 1 kali, A0 berarti dia tidak pernah aborsi, tidak pernah abortus. Nah, usia dari Nyonya A di sini 10 minggu, ya, berdasarkan hari pertama bed terakhir. Ya, di sini hasilnya dengan SD. Ibu itu sudah hamil 10 minggu, berarti ibu ini mengalami ibu ini pada trimester 1. Nah, untuk status ibunya itu adalah ibu rumah tangga, tinggal bersama suami dan anak pertamanya karena dia sudah pernah hamil, sudah pernah melahirkan. Anak pertama umurnya 3 tahun. Sudah ya. Terus di sini dari pengkajian tadi, dari pengkajian identitas tadi, seorang perawat mengkaji mendapatkan ini hasilnya. Nyonya A datang ke puskesmas dengan keluhannya mual muntah berlebih sejak 1 minggu yang lalu. Terakhir ya, muntah terjadi lebih dari 5 kali dalam sehari, terutama pada pagi hari. Ibu merasa lemas, nafsu makan menurun, mengalami penurunan
hubungan keluarga baik terutama pada suami aktif sekali pada waktu pemeriksaan suami selalu mendampingi. Nah, dari data tadi, dari keluhan, dari data subjektif objektif, dari data riwayat kehamilan, nah di sini yang harus Anda diskusikan, ya, yang harus Anda diskusikan yang pertama, silakan Anda lihat ya di sini apa masalah utama keperawatan pada kasus A tadi, ya. Nah nanti Anda mendiskusikannya harus fokus itu pada keluhan ibu hamil tadi, terus status gizinya, kondisi psikologisnya yang harus Anda lihat, ya. Terus yang kedua, sebutkan minimal 2 diagnosa perawatan yang mungkin ada di sekitar Anda, ya. Jadi nanti Anda nih, no. Terus yang ketiga, apa tujuan perencanaan? Jadi kita sudah mendapatkan masalah, kita nanti harus merencanakan rencananya apa saja. Di sini perencanaan nanti ada tujuan jangka pendek sama tujuan jangka panjang. Kita menggunakan SMART, ya. Terus yang keempat, merumuskan minimal 3 intervensi. Terus yang kelima, bagaimana evaluasi. Silakan Anda diskusikan dua kelompok ini. Nanti kita presentasikan. Silakan. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita presentasikan ya untuk dua kelompok ini. Yang pertama, yang mau presentasi tentang apa masalah utama keperawatan pada nyonya A. Dari kelompok mana yang mau presentasikan? Saya Bu izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1 ya Bu. Di situ ada masalah utama dan nutrisi dan masalah psikologisnya. Yang pertama, masalah utamanya adalah mual muntah berlebihan yang berhubungan dengan perubahan hormonal HCG, sensitivitas lambung meningkat. Dibuktikan dengan apa? Yang pertama ada dalam kasus tadi mual dan muntah 5 kali dalam sehari, penurunan berat badan 2 kg dalam 1 minggu, nafsu makan menurun, hasil urin menunjukkan ketonuria negatif, tanda keton karena puasa atau starvasi. Yang kedua tadi ada masalah nutrisi ya Bu, yaitu berhubungan dengan risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan asupan makanan yang tidak adekuat akibat mual berlebih. Dibuktikan dengan apa Bu? Tadi dibuktikan dari contoh soalnya, penurunan berat badan, ibu tidak bisa makan dan minum dengan baik, keluhan lemas. Yang ketiga tadi masalah psikologisnya, kecemasan ringan hingga sedang, berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang kondisi kehamilan dan kekhawatiran terhadap janin. Dibuktikan dengan apa? Dari data ya tadi dijelaskan bahwa ibunya mengatakan saya takut janin saya kenapa-napa, lalu belum melakukan kunjungan antenatal pertama atau belum kontrol ke fasilitas kesehatan. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Kak Selly untuk diskusi yang pertama tadi ya. Terus untuk diskusi yang kedua, ada yang mau presentasi? Saya Bu. Ya. Untuk jawaban yang nomor 2, untuk soalnya adalah menyebutkan minimal 2 diagnosis keperawatan yang mungkin dari kasus yang tadi ya Bu. Lalu untuk diagnosis yang pertama yaitu mual yang berhubungan dengan perubahan hormonal selama kehamilan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan keluhan ibu hamil yang mual sepanjang hari, muntah yang lebih dari 5 kali sehari, dan juga tidak nafsu makan serta penurunan berat badan. Lalu untuk diagnosis yang kedua, ada resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan asupan makanan tidak kuat akibat mual berlebihan. Dibuktikan dengan ibu yang mual sepanjang hari serta penurunan berat badan. Untuk diskusinya sudah sampai nada belum? Sudah. Kalau sudah silakan. Yang pertama dari diagnosis mual berhubungan dengan perubahan mual selama kehamilan, yaitu manajemen mual seperti frekuensi mual menurun, klien melaporkan perasaan nyaman, serta asupan makanan dan cairan membaik. Lalu untuk NIC-nya yaitu manajemen mual, seperti monitor frekuensi dan pemicu mual atau muntah, sarankan konsumsi makanan kering seperti biskuit sebelum bangun tidur, beri makanan dalam porsi kecil tapi sering, serta hindari makanan berlemak dan berbau tajam. Lalu untuk diagnosis yang kedua yaitu resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan intake makanan yang tidak adekuat akibat mual berlebihan. NOK-nya yaitu status nutrisi, asupan makanan dan cairan, seperti tidak ada penurunan berat badan lebih lanjut, nafsu makan meningkat, serta ibu dapat mengidentifikasi makanan yang bisa ditoleransi. Lalu untuk NIC-nya, manajemen nutrisi, seperti kolaborasi dengan ahli gizi bila perlu, monitor berat badan dan status gizi dan status hidrasi, serta anjurkan makanan tinggi kalori dengan porsi kecil dan sering. Seperti itu Bu. Untuk diskusi yang ketiga, ada yang mau dipresentasikan? Saya Bu, saya akan mencoba menjawab
peserta pertama yaitu mual. Tujuan jangka pendeknya dalam waktu 3 hari, Nyonya A dapat mengurangi frekuensi mual dan muntah menjadi kurang dari 2 kali dalam sehari. Karena dalam kasus tadi, Ibu Nyonya A mual dan muntahnya dalam sehari 5 kali. Untuk tujuan jangka panjangnya dalam waktu 7 hari, Nyonya A menunjukkan peningkatan nafsu makan karena dalam kasus tadi mengalami penurunan nafsu makan dan mampu mengonsumsi makanan secara cukup dan teratur. Untuk diagnosa yang kedua, risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk tujuan jangka pendeknya dalam waktu 3 hari, Nyonya A tidak menunjukkan penurunan berat badan lebih lanjut karena tadi Nyonya A dalam kasus mengalami penurunan berat badan selama 1 minggu yaitu 2 kilo dan mulai mencoba mengonsumsi makanan ringan. Untuk tujuan jangka panjangnya dalam waktu 1 minggu, Nyonya A dapat mempertahankan berat badan minimal stabil dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian sesuai usia kehamilan. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Lydia. Untuk diskusi yang keempat, ada yang mau dipresentasikan? Untuk menjelaskan lengkap referensi keperawatannya yaitu ada manajemen mual dan muntah. Yang pertama, pantau frekuensi, durasi, dan intensitas mual serta muntah setiap hari. Yang kedua, anjurkan konsumsi makanan masih kecil tapi sering agar menghindari mual. Yang ketiga, disarankan makanan yang kering seperti biskuit atau roti sebelum bangun tidur. Untuk yang terakhir, hindari makanan berlemak, pedas, dan berbau tajam untuk menghindari mual. Ya, terima kasih Mbak Dina. Terakhir, siapa? Saya lebih menjawab untuk soal pertama ya. Untuk evaluasi tadi dari diagnosis evaluasi manajemen mual dan muntah. Itu nanti frekuensi mual dan muntah berkurang jadi kurang dari 2 kali per hari ya Bu. Terus Ibu melaporkan rasa mual yang berkurang atau hilang. Selanjutnya Ibu dapat mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tanpa muntah. Itu Bu. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Nah, sudah ya, dari diskusinya kita sudah lima-limanya kita sudah presentasi. Semoga hasil yang tadi, hasil kita diskusi, semoga bermanfaat ya. Jadi kita sudah diskusi untuk perkuliahan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian video proses pembelajaran yang telah disampaikan. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.